Ohio Indonesia. Oke, kita sekarang udah di seri terakhir tentang masalah vaksin COVID-19 nih. Yaitu ngelihat data-data, juga informasi yang ada tentang vaksin-vaksin ini. Menurut surat keputusan Menkes, ada 6 vaksin yang akan Indonesia beli. Apakah benar 6? Nanti kita bahas lagi ya. Terus juga, apa sih sebetulnya rumus untuk ngelihat efikasi itu atau efektivitasnya? Soalnya kita sering dengar tuh efikasi 95%, 70%, 50%. Terus juga dari 6 vaksin ini, gimana efikasi mereka? Apa data-data yang udah ada untuk ngedukung gimana kita bisa ngitung efikasi itu? Terus juga berapa nih harga vaksin ini? Informasi ini saya teliti dari puluhan mungkin ratusan jam hanya untuk dapat keyakinan buat diri sendiri. Ya nggak ngeliat jadi yakin. Dan karena saya udah neliti banyak, baca banyak, saya kayak pengen ngebagi informasi yang saya dapat supaya mbak-mbak emas-emas nggak ngabisin waktu juga kayak yang udah saya habisin. Jadi dapat kesimpulannya. Soalnya saya masih belum ketemu tuh semua informasi yang ada di satu tempat. Mulai dari angka-angka yang untuk mendukung kita bisa ngitung efikasinya, harganya berapa, terus juga berapa sih vaksin yang sebenarnya kita pesen ini. Dan itu ngabisin banyak waktu untuk ngumpulin semua informasi itu. Dan sekarang supaya teman-teman mbak-mbak mas-mas nggak makan waktu banyak kayak saya ini, jadi saya bagi-bagi nih. Semua sumber informasi itu ada di bawah. Bisa dilihat kalau pengen ngelihat sumber informasinya. Dan andaikan saya itu salah, mungkin saya salah juga, nggak tahu. Soalnya ya manusia namanya juga. Tolong tinggalin komentarnya supaya bisa saya ralat. Untuk sekarang, karena banyak informasinya akan saya bagi di tiga tahap. Yang pertama itu tentang efikasi dari 6 jenis vaksin yang Menteri Kesehatan udah tetapkan untuk didistribusi di Indonesia. Yang kedua, masalah harga dari vaksin-vaksin ini. Terus yang ketiga, berapa sih jumlah vaksin yang udah Indonesia kita pesen? Dan mungkin terakhir dirangkum. Jadi terakhir tuh penting tuh ada rangkumannya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke nomor efikasi. Gimana sih cara nyari efikasi tuh? Soalnya kita denger efikasi nomor berapa, cuman pengen tahu tuh gimana cara ngitungnya sebenarnya. Contohnya, ada 20.000 orang yang ikut partisipasi di klinik percobaannya, di trial kliniknya. Grup A itu ada 10.000 orang dan mereka yang divaksinasi. Grup B juga 10.000 orang, cuman mereka disuntik tapi nggak dikasih vaksin, cuma dikasih placebo, dikasih bohongannya. Kalau yang pengen tahu detailnya, lihat video sebelumnya ya. Nah, dari grup yang divaksinasi itu, ada orang yang sakit 500 orang yang jadi sakitnya. Cuman di grup yang di placebo itu 2.000 orang yang sakit. Ada dua rumusnya, yaitu yang rumus pertama, 100% dikurang persentasi A orang sakit dan persentasi B orang sakit. Jadi berapa nih orang sakitnya persentasinya? Gampang ya. Jadi 500 per 100 cuma 5% ya. 5%. Terus yang orang yang sakit yang di placebo itu ada sama 20 per 100, jadi 20%. Kan? Nah, untuk yang rumus ini jadi 100% dikurang 5% per 20%. 5 per 20 ini 25%-nya jadi 100% dikurang 25%, hasilnya 75%. Ya enggak? Nah, bisa rumus keduanya, ada rumus kedua lagi, yaitu jumlah orang yang sakit di yang placebo dikurang jumlah orang sakit yang dapat vaksin dibagi orang yang sakit di placebo dikali 100%. Cuman ini ada syaratnya untuk kayak gini nih. Untuk rumus yang ini yaitu jumlah total orang yang divaksin dan jumlah total orang yang di placebo itu harus sama. Kadang-kadang bisa sama dan kebanyakan enggak. Kalau andaikan kita pakai rumus ini jadi kayak gimana? Orang yang B yang sakit itu ada 2.000, yang A sakit itu ada 500 per 2.000. Jadi 1.500 per 2.000. Berapa nih dikali 100% ya? Sama dengan 3/4 dikali 100%. Gampang kan? 75%. Gampang kan rumusnya? Rumus 1, rumus kedua juga sama-sama gampangnya. Namanya aja keren, efikasi. Tapi rumusnya sih simpel ini. Semua orang bisa ngitung ya. Cuman yang paling penting sekarang,
yaitu untuk bisa ngitung efikasi ini, pertama berapa orang yang partisipasi di clinical trial ini. Terus kedua, dari orang yang ikut partisipasi itu berapa yang divaksinasi dan berapa yang dapat placebo. Yang divaksin berapa yang sakit, yang di placebo berapa sakit. Jadi nomor-nomor ini penting untuk kita bisa ngitungnya. Ini yang pentingnya nih. Kalau kita nggak dapat nomor ini, atau satu aja kurang, udah nggak bisa ngitungnya. Cuma sayangnya ada beberapa lembaga yang nggak mau, atau mungkin belum ya, semoga aja belum, terbuka untuk nunjukin angka-angka mentahnya ini. Ayo coba kita lihat sebenarnya gimana sih yang namanya efikasi yang udah ada di vaksin-vaksin, terutama 6 vaksin yang pemerintah Indonesia udah mutusin untuk ngebelinya. Saya mulai dari yang jelas dulu ya, yaitu beberapa perusahaan, ada 3 perusahaan yang jelas. Itu pertama dari Pfizer-BioNTech, perusahaan Amerika kerjasama sama perusahaan Jerman. Mereka terbuka ngasih angka-angkanya. Ada berapa partisipan yang ikut di trial di klinik percobaan Pfizer-BioNTech ini? Totalnya itu ada 43.448 orang. Dan yang dapat vaksin itu ada 21.720. Yang sakit dari yang dapat vaksin itu ada 9 orang, dan yang sakit parah ada 1 orang. Berapa orang yang dapat placebo? Yang placebo itu bohongan ya, bukan vaksin beneran. Itu ada 21.278 orang, dan yang sakit ada 169 orang. Yang parahnya ada 99 orang ya. Ini parah tergantung orang yang meninggal karena sakitnya juga. Berapa persentasi dari yang sakit ini harus dihitungnya, cuman saya udah ngitung sebelumnya. Jadi persentasi yang dapat vaksin itu, yang sakit itu 0,041%. Yang placebo itu ada 0,794%. Gimana efikasinya? Coba kita lihat makin dua-duanya ya. Jadi jumlah orang yang sakit di B, di grup placebo itu ada 169 dikurang 9 orang per 169. Jadi 160 per 169 dikali 100%. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 94,7%. Nah, pakai rumus yang kedua, 100% dikurang persentasi A yang dapat vaksinnya, yang sakit 0,041% per 0,794%, sama dengan totalnya ini udah saya ngitung sebelumnya ya. Totalnya itu jadi 94,8%. Nah, saya lebih suka yang kedua ini ya, soalnya untuk yang pertama, untuk yang rumus pertama itu harusnya jumlah orang yang dapat vaksin dan placebo itu harus sama. Jadi ini nih berapa perlindungannya, berapa angka efikasi dari Pfizer, sekitar ya 95% lah, 95% lah, dekat ke 95%. Dan perlindungan untuk jadi parahnya ini, jadi andekan dari orang parah 9 orang ke 1, andekan dihitung lagi, ini perlindungan parahnya ini sekitar 89% untuk mencegah jadi parahnya. Cuman ya kebanyakan dipakai angka 95% ini ya, soalnya semua orang banyak pakai angka 95% ini. Habis itu yang kedua itu vaksin dari Moderna. Moderna ini berapa orang yang ikut clinical trial mereka itu ada 30.000 orang yang ikut. Dan pas mereka itu pakai setengah-setengahnya. Ini gampang nih ngitungnya kalau udah pakai setengah-setengah kayak gini. 15.000. Dari vaksin itu yang sakit itu ada 11 orang dan nggak ada yang parah. Dan untuk yang placebo ada 185 orang yang sakit, 5 orang yang sakit, dan yang parahnya itu ada 30 orang, lebih banyak daripada yang Pfizer ya, yang di placebo-nya ini. Jadi berapa efikasinya mereka? Kalau kita ngeliat dari rumus pertama ini gampang juga nih ya. Jadi efikasi yang rumus pertama itu jumlah orang yang sakit dari B 185 dikurang 11 per 185.
Jadi 174 per 185 dikali 100%. Itu 94,1%. Terus makin rumus yang kedua, itu 100% dikurang persentasi A yang sakit. Jadi angka ini nih, yang sakit berapa? Udah saya ngitung sebelumnya, itu ada 0,073% per 1,233%. Karena mereka jumlahnya sama ya, yang dapat vaksin placebo itu 94,1%, ini sama banget. Cuman ada satu yang penting nih, yaitu berapa orang yang parah nih. Kalau kita ngeliat dari parahnya, biarpun mereka yang di placebo itu lebih banyak, kemungkinan mereka parah ya, mungkin di daerahnya itu mereka punya banyak yang sakit, kayak kita ngeliat nih, yang sakit agak lebih banyak. Perlindungan untuk parahnya karena nol yang dapat vaksin itu 100%. Untuk perlindungan parahnya ini ya. Sedangkan untuk yang di Pfizer, untuk perlindungan parah itu tadi udah kita ngeliat 89%. Ini penting nih, soalnya perlindungan untuk yang parah ini, yang ngebuat kita masuk rumah sakit atau lebih parah lagi. Lanjut, yang ketiga itu dari AstraZeneca Oxford, perusahaan Inggris sama Swedia ya. Berapa orang yang ikut di AstraZeneca Oxford ini untuk clinical trialnya? Ada 23.000 orang. 23.000 orang. Yang dapat vaksin itu ada 11.636. Berapa orang yang sakit? 30 orang. Nggak ada informasi tentang yang parah ya, jadi saya nggak bisa ngitungnya. Terus yang dapat placebo itu ada 11.364. Agak lebih sedikit. Dan berapa yang sakit? Ada 101 orang yang sakit. Efikasinya gampang lagi, coba kita hitung aja. Jadi 101 dikurang 30 per 101,71 ya, per 101 dikali 100%. 71% ini. Persen. Sini persentase orang sakit. Jadi ini 100%. Saya lebih suka rumus ini soalnya jumlah orang yang vaksin placebo itu nggak sama. Dikurang persentase orang yang sakit 0,0258% per 0,889%. Berapa hasilnya? 100% dikurang 29%. Sama juga nih, 71% juga nih. Maaf. Yang ini bukan 17%, yang di sini nih 70,3%. 3% ya. Ini dari AstraZeneca. Jadi lihat lagi ya, di Pfizer BioNTech itu 95%, Moderna 94,1%, AstraZeneca itu 70%. Ini yang dapat data detailnya. Jadi kita bisa nyari angka-angka mentahnya dan kita bisa ngitung sendiri. Tapi udah saya bilang tadi, sayangnya nggak semua orang, nggak semua perusahaan yang mau ngebuka angka mentahnya. Contohnya, vaksin-vaksin yang di luar 3 ini. Kecuali Novavax ya, soalnya mereka belum selesai untuk clinical trialnya. Sinovac saya udah nyari berjam-jam, mungkin udah puluhan jam, nggak ada tuh satu yang nunjukin secara detail berapa yang sakit dari dapat vaksin, berapa yang sakit dari yang dapat placebo. Cuman mereka hanya nunjukin presentasinya dan jumlah orang yang ikut. Berapa efikasi dari Sinovac yang dari hasilnya itu, soalnya saya nggak bisa ngitung, nggak ada informasinya. Di Brazil 12.400 orang ikut clinical trial. Pertama efikasi mereka bilang 78%, lebih tinggi daripada AstraZeneca ya. Cuman diralat jumlahnya ke 13.060 orang dan efikasi jadi 50,38%. Agak digedein sedikit. Di Turki yang ikut clinical trial untuk Sinovac ini ada 13.000 orang dan hasilnya kata pemerintah Turki itu ada 91,25%. Indonesia jumlahnya ini saya juga nggak yakin ya, katanya ada 1.620 orang dan efikasinya 65,3%. Nggak tahu juga, nomor-nomor di sini nggak tahu sama sekali. Jadi berapa yang dapat vaksin, berapa dapat placebo itu sama sekali nggak tahu juga. Cuman ini adalah hasil yang ditunjukin sama pemerintah Brazil dan Turki juga Indonesia. Katanya mereka ada NDA ya, ada persetujuan untuk nggak nunjukin angkanya. Nggak tahu juga saya kenapa. Terus juga berapa untuk yang Sinopharm. Sinopharm itu ini juga
lucu nih datanya. Dia itu punya data dari Sinopharm sendiri, dari websitenya sendiri, bisa lihat di bawah. Dari mereka itu ngasih tahu bahwa efikasinya itu 79,34%. Dari UAE itu ada 31.000 orang yang ikut, katanya 86%. Di Bahrain 7.700 orang, nggak ada hasilnya, nggak ada pengumumannya. Dan di Turki 91.000 orang, 91.225 orang, itu juga belum ada hasilnya dari hasil dari Sinopharm ini. Saya belum ketemu. Nah, yang serunya juga nih, untuk Sinovac dan Sinopharm ini, mereka ngasih pernyataan bahwa yang parah itu jadi nggak ada orang yang jadi parah, jadi 0 katanya. Jadi, apa yang kita lihat lagi di sini, untuk perlindungan parah itu, yang AstraZeneca itu juga nggak tahu ya, Moderna 100%, cuman Pfizer cuman 89% ya. Di Sinovac Sinopharm itu, menurut mereka itu 100% melindungi, sama kayak Moderna. Ayo kita pergi ke selanjutnya itu. Untuk Novavax itu dia masih di clinical trial, cuman jumlah yang mereka pakai itu di Inggris 15.000 orang, dan di Amerika dan Meksiko itu totalnya 30.000 orang. Katanya akhir Januari, mungkin awal Februari ya, mereka akan dapat hasilnya dan akan diumumkan. Kita tunggu aja. Vaksin merah putih, kita masih belum nentuin kandidat vaksin mana yang akan dipakai, dan juga belum ada detailnya untuk jadwal clinical trial ini. Oke, nah itu dia maksimum informasi yang bisa saya dapat ya. Kalau ada yang bisa nambahin, tolong dikasih komentar. Soalnya saya nggak bisa bahasa Cina. Mungkin karena saya nggak bisa bahasa Cina itu, saya nggak dapat informasi detail dari Sinovac dan Sinopharm. Yang bisa bahasa Cina dan bisa ketemu nomornya, tolong dikasih tahu. Terus masuk ke tahap kedua nih, ke bagian kedua, yaitu harga vaksin-vaksin ini. Ini ada berbagai sumber yang nunjukin harga vaksin ini. Jadi akan saya taruh range-nya. Pertama Sinovac itu dari Cina, udah tahu mungkin. Harga mereka di Cina $60. Cuman di Indonesia itu mereka ngejual, maka kata pemerintah itu harganya 200.000. Pfizer itu Amerika Jerman itu harganya $19,5. Di Indonesia itu sekitar 275.000. AstraZeneca Oxford, mereka ini komitmen bahwa selama pandemi ini mereka nggak akan ngambil untung. Jadi makanya harganya murah sekali. Itu $4 cuman, atau sekitar Rp60.000. Sinopharm, ini susah nih nyari angkanya. Ada yang bilang harganya sampai $145, lebih dari Rp2 juta. Moderna, ini juga tergantung informasinya, range-nya itu sekitar $25 sampai $37, yaitu sekitar $350 sampai $535.000. COVAX ini bukan perusahaannya, tapi satu lembaga yang berusaha ngebantu negara-negara yang susah dapat vaksin untuk dapat vaksin. Mereka itu akan dapat vaksin dari berbagai perusahaan supaya distribusi vaksin jadi adil ya. Merah putih kita masih nggak tahu, soalnya masih terlalu dini untuk tahu. Novavax Amerika itu $16 katanya, sekitar Rp225.000. Ini harga vaksin. Sumbernya bisa dilihat di bawah. Terus yang ketiga itu masalah jumlah vaksin yang Indonesia udah pesan. Jadi berapa sih sebetulnya Indonesia itu udah pesan vaksin dibandingin dengan populasi Indonesia? Di awal Januari, Presiden Jokowi bilang kita udah mesen 329,5 juta vaksin. Jadi coba kita lihat angka-angkanya ya kayak gimana. Kayak gini nih. Jadi Sinovac itu yang dipesan udah 125,5 juta. Dan katanya opsionalnya ada 100 juta kalau kita mau nambah. BioNTech 50 juta, opsionalnya juga sama. Kalau kita mau nambah, AstraZeneca 50 juta, opsionalnya juga 50 juta. Saya nggak dapat informasi masalah Sinopharm dan Moderna ini, nggak tahu jumlahnya, nggak ketemu sama sekali. COVAX itu 54 juta dan opsionalnya 54 juta. Merah putih masih belum ya, masih terlalu dini. Novavax dari Amerika itu 50 juta, 80 juta. Kenapa nih saya merahin? Ingat nggak tadi ada 6 jenis vaksin yang Menkes udah netapkan. Kita hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, Covax itu bukan perusahaannya, 6, 7. Novavax datang dari mana? Novavax itu nggak termasuk di perusahaan, di 6 list perusahaan yang Menkes sudah tetapkan. Cuman entah kenapa dia muncul nih di jumlah yang kita pesen. Kenapa? Nggak tahu, mungkin kalau Anda tahu tolong ditinggalin komentarnya. Kayak gini nih, jadi jumlahnya. Simpel kan? Iya, andaikan sih simpel ini. Cuman andaikan kita periksa lagi, jumlah-jumlahnya tuh tergantung sumbernya, beda.
Gimana bedanya? Nih, jumlah yang ada di sini nih, yang tadi di atas itu jumlah yang kita dapat dari Detik. Cuma ada juga jumlah lain dari Visual Kapitalis, jumlahnya kayak gini nih. Jadi ada total segala macamnya, yang mereka bilang totalnya jumlah yang Indonesia pesan itu ada 338 juta. Bloomberg jumlahnya juga beda, 213,1 juta. Kompas 400 juta. Mungkin ini jumlah yang di Kompas nih jumlah yang termasuk juga dari optional ya. Liputan 6 jumlah totalnya 263 juta. Mana yang benar? Wallahu alam, nggak tahu. Tolong kasih tahu kalau ada yang tahu. Panjang juga nih. Kita tadi udah ngebahas masalah efikasinya, terus juga udah ngebahas berapa sih harganya, terus juga kita tahu berapa yang Indonesia udah pesan meskipun ada berbagai informasi di masalah yang kita pesan ini. Dan sekarang nih, saya ada hadiah buat mas-mas mbak-mbak. Tadi di awal saya bilang saya nggak ketemu nih informasi-informasi ini di satu tempat yang nunjukin efikasi, harga, berapa dosis, dan juga contohnya penyimpanan untuk transportasinya. Ini dia kesimpulannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 jenis virus, maksudnya jenis vaksin. Dan kita bisa ngelihat dari tipenya. Sinovac itu pakai inactivated virus, Pfizer BioNTech itu sama dengan Moderna, dia pakai mRNA. Terus AstraZeneca dia pakai viral vector non-replicated. Sinovac itu sama pakai inactivated virus. Habis itu Novavax pakai protein subunit. Ini nggak saya bahas nih masalah gimana vaksin itu bekerja. Soalnya Novavax itu pada awalnya nggak ada di 6 list yang udah ditetapin sama pemerintah. Jadwal virus ini beda-beda. Ini juga supaya Mas Mbak andaikan tahu harus nanya virus dari mana yang kita dapat. Soalnya jadwalnya mereka beda. Sinovac itu 2 minggu dari vaksin pertama, Pfizer itu 3 minggu dari vaksin pertama. Habis itu AstraZeneca dan Moderna itu 4 minggu dari vaksin pertama. Sinopharm itu sama dengan Pfizer, 3 minggu dari vaksin pertama. Juga Novavax ya. Negara, udah tau lah semuanya kayaknya. Efikasi, Sinovac itu antara 50,38 sampai 91,25. Tapi ini sayangnya kita nggak bisa ngitung soalnya belum ada publikasi detail dari mereka. Pfizer BioNTech itu bisa kita hitung, efikasinya 94,8%. AstraZeneca Oxford, ini ada cerita lucu nih AstraZeneca Oxford nih. Jadi di grup yang mereka vaksinasi itu, ada grup yang cuma dapat setengah dosis karena mereka salah, dan ada grup yang dapat full dosis di vaksinasi pertama. Di vaksinasi kedua semuanya dapat full dosis. Grup yang dapat setengah dosis karena kesalahan, entah kenapa efikasi mereka lebih tinggi 90%. Dan grup yang dapat dosis yang benar, yang normal dosis, itu 62%. Totalnya 74% ya kira-kira. Nah itu entah gimana tuh sekarang mereka pakai full dosis apa enggak. Publikasinya ada. Jadi kalau Anda mau lihat detail silahkan. Sinopharm itu katanya 79,34% dari pengumuman mereka sendiri ya. Nggak ada publikasi yang detail. Moderna itu ada publikasinya dan efikasinya itu 94,1%. Temperatur penyimpanan ini nih rata-rata bisa disimpan di kulkas ya. Suhu kulkas antara 2 sampai 8 derajat. Cuman Pfizer BioNTech doang yang butuh sampai minus 70 derajat. Ini harus hati-hati nih, soalnya pemerintah harus mikirin gimana caranya dari pabrik Pfizer BioNTech yang kemungkinan ada di Eropa atau di Amerika itu ditransfer ke Indonesia di pesawat. Mungkin kurirnya punya ya, bisa untuk sampai minus 70. Cuman pas sudah di Jakarta untuk mendistribusi ke orang yang untuk dapat vaksinasi ini, itu harus tetap dijaga di minus 70 derajat, dan itu nggak gampang. Andai kan kita nggak bisa, kita akan ngebuang-buang nih uang minimal 50 juta vaksin, 25 juta orang, soalnya 2 kali butuh. Harga macam-macam. Sinovac, harga yang mereka jual di Cina untuk 2 vaksin tuh $60. Cuman di Indonesia, kata pemerintah, 200.000 untuk 1 dosis. 2 kali mungkin 400.000 ya. Dan Pfizer BioNTech itu $19,5, 275.000. AstraZeneca ini murah karena mereka udah komitmen selama pandemi mereka nggak akan ngambil untung. 60.000. Kenapa kok nggak AstraZeneca aja? Ini susah nih soalnya di Eropa aja mereka kekurangan, Eropa itu EU kekurangan vaksin untuk AstraZeneca ini. Jadi nggak tahu gimana mereka akan prioritasinya ya. Kapan Indonesia akan dapat? Sinopharm informasinya susah didapat. Ada yang bilang $145, yaitu 2 juta.
Moderna, ini juga ada beberapa informasi antara $25 sampai $37, yaitu Rp350.000 sampai Rp535.000. Masalah jumlahnya pun ini jumlah saya taruh jumlah dari Detik ya. Itu 125,5 juta untuk Sinovac, Pfizer 50 juta, AstraZeneca 50 juta, Covax ini juga bukan perusahaannya, tapi lembaga untuk mengadil supaya adil dapat vaksin 54 juta, dan Novavax biarpun nggak ada di 6 list yang Menkes keluarin itu 50 juta. Gini nih, akhirnya selesai nih. Kalau merasa berguna, tolong di-subscribe ya. Juga tolong tinggalin komentar kalau andaikan informasi ini salah, supaya saya bisa ngeralat, supaya salah informasi itu nggak nyebar parah kemana-mana. Kalau yang belum melihat episode 1 dan kedua, yaitu tentang gimana vaksin bekerja dan juga tahap-tahap pengembangan vaksin, apa fase 1, fase 2, fase 3 itu, silakan ngelihat di link yang di bawah ini. Sampai ketemu lagi, jaga jarak, dan tetap sehat.